Saya mau tanya soal PTBA. Jadi kronologinya adalah ketika PTBA harganya turun sekitar di 3.000 ke 2.900 itu, saya udah sempat kumpulin lumayan banyak di 3.000. Terus kemudian kebetulan view saya untuk dividennya nggak seoptimis yang terjadi hari ini. Jadi saya memperkirakan 700-800 rupiah aja. Jadi ketika sebelum RUPS itu sesaatnya saya udah jual habis kayak gitu Pak. Kemudian kemudian saya lihat justru Pak Teguh sesaat sebelum RUPS malah nambah lagi, sehabis RUPS Pak Teguh juga nambah lagi dan porsinya gede banget Pak. Saya sih udah memutuskan diri untuk jadi penonton aja deh kali ini, nggak peduli seberapa banyak, seberapa gede. Saya udah lihat seribuan, 1091. Tapi ketika kemarin menjelang tutup, kok harganya lumayan menarik juga 3.800-an. Saya masuk lagi Pak Teguh. Jadi Oh, setelah saya keluar saya masuk lagi. Jadi mungkin ini kesalahan manusia. Padahal saya udah memutuskan kali ini saya jadi penonton aja. Jadi saya lihat dividennya yieldnya masih 28%. Akhirnya saya masuk lagi dan cukup gede Pak, sekitar 20% portfolio gitu. Mohon arahan dan advice-nya Pak. Makasih. saya jawab ya Pak Steven. Jadi ini agak complicated. Jadi sebenarnya kalau kalau dari posisinya ceritanya Pak Steven barusan, ya Pak Steven untung lah sebenarnya ya. Kemarin itu beli di harga 3.000, jualnya kalau sebelum RUPS berarti sekitar 3.500 Pak Steven. Betul? Ya. Ya berarti kan untung toh. Berarti sekitar dan nggak kecil juga untungnya, lumayan lah lebih dari 15%. Tapi karena ternyata itunya di atas perkiraan, sahamnya naik lagi, dan pada harga saat ini pun yieldnya tampak sangat besar, jadi penasaran masuk lagi ya. Cuman kan ya sekarang posisinya jadi gimana? Karena kalau misalnya turun jadinya rugi loh Pak Steven. Tapi kalau misalnya naik baru profitnya nambah gitu. Tapi kalau misalnya ternyata dia turun, ya jadinya rugi dan alhasil mengurangi keuntungan yang diperoleh sebelumnya. Ya kan? Tapi saya jawab ya begini intinya. Jadi pertama-tama kalau kita beli saham yang akan membayar dividen seperti ini kan yang sudah pernah saya jelaskan juga di artikel ya. Saya kasih lihat misalnya di sini. Jadi kemarin saya memang sudah nulis artikelnya. Ini juga sudah diposting sejak tanggal 8 Juni ya, sekitar 1 minggu sebelum RUPS-nya itu sendiri. Saya sudah menulis bahwa perkiraan dividen PTBA itu memang sekitar Rp1.000 per lembar saham. Itu saya tulis seminggu sebelum RUPS loh. Jadi bukan sesudah ya. Dan ternyata memang tebakannya tepat, malah lebih. Rp1.091, hampir 1.100 per lembar sahamnya. Seperti itu. Nah, kalau Pak Steven dan teman-teman yang lain baca tulisan saya ketika itu ya memang ada hitung-hitungannya. Jadi nggak sekedar nebak gitu. Anda bisa baca lagi di situ. Jadi ketika kita strateginya adalah ya tentu saja kalau kita sudah punya perhitungan bahwa PTBA atau saham lain manapun ya, nggak cuma PTBA. Kalau sebuah saham dia akan bayar dividen sekian dan kita cukup yakin, ya kita beli sejak jauh hari sebelum RUPS-nya. Kalau kita beli sesudah RUPS, ketika angka dividennya sudah pasti sekian, sudah diumumkan, itu udah telat biasanya. Kalaupun belum telat, ya profitnya nggak maksimal lagi lah gitu ya. Nah, jadi yang Pak Steven lakukan, itu sebenarnya sudah benar. Waktu kemarin beli di harga 3.000 itu. Kan Pak Steven memang sudah ada gambaran, Rp700 ya per lembar saham. Dan alhasil ketika sahamnya naik sampai 3.500, meskipun kecepatan jualnya, tapi tetap profit kan, ya kan. Nah, jadi maksud saya sebenarnya orang itu cenderung ya udah manusiawi ya, serakah kan, pengen profitnya maksimal. Kalau bisa dapat capital gain, kalau bisa plus dividennya juga. Saya kasih tahu nggak bisa begitu Pak. Kalau di pasar modal saham dividen nggak bisa begitu. Anda harus pilih salah satu. Jadi ya, kalau saya sendiri, yang saya ambil adalah
Biasanya capital gain-nya dengan cara itu tadi. Kalau kita hitung bahwa dividen PTBA itu 1.000, ya kita beli misalnya di harga 3.000, 3.500, jualnya nanti paling lambat tanggal KUM, ya. Tanggal KUM itu kan tanggal di mana terakhir pemegang saham itu dapat jatah dividennya. Kalau lewat dari itu sudah nggak dapat lagi dividennya tersebut. Artinya setelah tanggal KUM, Anda tetap pegang sahamnya, Anda sudah tidak dapat dividennya lagi. Dan biasanya setelah tanggal KUM, istilahnya tanggal X, sahamnya akan langsung anjlok. ARB berjilid-jilid. Nah, artinya kita harus pilih salah satu. Capital gain, kita beli di harga 3.000, nanti jual di harga 4.000, 4.500 atau 5.000, atau Anda tetap sama, beli di harga 3.000 juga, lalu mau dia naik sampai berapapun, hold aja, hold sampai tanggal X KUM-nya, lalu sahamnya jeblok lagi, tapi Anda dapat dividennya Rp1.000. Manapun yang Anda pilih, dua-duanya untung. Iya kan? Yang tidak untung apa? Kalau Anda baru beli di harga nanti 4.000-an misalnya. Kalau di harga 4.000-an, ya mau ngarep dia naik sampai berapa lagi? Udah naik dari kemarin juga di harga 3.000. Kalaupun misalnya Anda hold, dapat dividennya Rp1.000, itu sahamnya akan langsung jeblok ke 3.000-an, Pak. Jadi, Anda rugi dari sisi capital gain, capital loss istilahnya, tapi Anda dapat dividennya, ya sama aja bohong istilahnya gitu. Jadi, yang benar adalah kita harus beli sahamnya sejak sebelum dividennya, jauh hari sebelum RUPS-nya itu dilakukan. Pak Steven sudah melakukan itu, saya juga sama sudah melakukan itu. Nah, lalu kenapa saya sendiri kemarin nambah lagi gitu ya? Ya karena memang sebenarnya kalau Pak Steven tadi baca tulisan saya juga angka 1.000 itu nggak mutlak. Saya bikin rentang gitu loh, antara 800 sampai 1.100 perkiraan dividennya. Ternyata dividennya adalah di maksimal dari rentang tersebut. Ya, ini kan kita juga sama, ada sedikit faktor untung-untungan di situ. Kita bisa ngitung, kita bisa prediksi, tapi prediksi bisa saja keliru kan gitu. Ternyata ya kali ini prediksinya tepat dan bahkan maksimalnya ya sampai 1.100, hampir Rp1.100. Maka dari situ saya melihat begini, PTBA ini kan harga tertingginya juga kalau kita lihat lagi ya, kemarin-kemarin itu 4.130 dan kalau kita lihat tahun lalu ketika dia tahun 2022 kemarin itu bayar dividen bukan 1.100 loh. Waktu itu dia bayar dividen itu cuma 600 perak. Cuma 600 perak, Rp633 tahun lalu. Itu harga sahamnya naik sampai 4.500 waktu itu. Nah, ya saya jadi mikir, ini kan ginilah posisinya. Tapi balik lagi ya, saya kan udah pegang dari awal, dari harga 3.200 kalau nggak salah ya, 3.200. Lalu sekarang kita nambah lagi di harga yang agak tinggi, jadi ya average-nya jadi naik. Tapi average-nya masih tetap rendah juga sebenarnya. Itu yang kata kuncinya. Jadi kalau kita baru masuk sekarang sih ya udah telat sih Pak, udah telat. Balik lagi, kalau kita baru beli sahamnya setelah dividennya diumumkan, itu biasanya udah telat. Tapi karena saya sebelumnya sudah punya barang, dan ini posisinya adalah cuma nambah lagi gitu ya, ya saya pikir masih oke lah. Nah, apakah sebenarnya gini, tahun ini dividennya jelas jauh lebih besar daripada tahun lalu. Ya masa iya sih harga sahamnya nggak bisa naik ke 4.500 seperti tahun lalu? Ya, nggak bisa begitu juga ngomongnya. Kenapa? Suasana sektor batubara tahun ini berbeda dengan tahun lalu. Tahun lalu batubara masih booming, masih ramai cerita perang Ukraina, Rusia, dan seterusnya. Harga batubara $400 loh waktu itu. Sekarang harga batubara sudah 100, terakhir saya lihat $120 per ton di Newcastle itu, ya Newcastle Australia. Nah, tapi di sisi lain dividennya 1.100, 80% lebih besar daripada tahun lalu. Jadi sisi negatifnya, sektor batubara sekarang sudah berbeda dengan tahun lalu. Sisi positifnya, dividennya saat ini jauh lebih besar. Nah, artinya kalau ngarepin harga saham PTBA naik sampai lebih dari tahun lalu ya, tahun lalu kan 4.500, maka tahun ini kita misalnya ngarep sampai 5.000 karena dividennya lebih besar. Ya kayaknya nggak bisa juga sih Pak.
agak kejauhan. Tapi kalau ngarepin sampai 4.000, 4.200, 4.400, kayaknya sih bisa. Kemarin aja hari Jumat, sebenarnya kan pas opening udah 4.000 tuh. Tapi agak turun lagi, kenapa? IHSG-nya turun. IHSG masih di 6.700 loh Pak. Itu tuh posisi salah satu posisi IHSG terendah dalam 3 tahun terakhir ini loh. Saham tuh lagi jelek sebenarnya. Kalau IHSG sekarang 7 ribuan, nggak tahu itu PTBA harusnya udah berapa itu. Saham sekarang lagi jelek. Itu juga harus kita perhitungkan. Jadi jangan cuma lihat dividennya atau batu baranya juga saja, tapi kondisi pasar secara keseluruhan. Nah, tapi IHSG sekarang ini ya menurut saya memang tidak akan turun lebih rendah lagi ya, 6.700, 6.600 lah. Jadi kalau besok-besok IHSG agak naik sedikit, balik lagi ke 6.750, 6.850. Dan ini kan baru kemarin itu baru diumumkan nilai dividennya saja. Tapi belum diumumkan tanggal KUM. Ya, tanggal KUM-nya kita belum tahu. Maka sampai dengan tanggal KUM-nya, saya pikir PTBA mungkin masih bisa naik lah sampai sekitar 4.000, 4.200 atau mungkin 4.300. Maksimalnya 4.500 lah. Artinya apa? Kalau sudah pegang, hold Pak. Tapi kalau baru masuk ya beresiko sih kalau di harga apa sekarang. Kecuali posisinya kayak Pak Steven barusan. Ya. Pak Steven kan memang udah masuk sebelumnya, udah profit nih ya. Ini sih amit-amit kalau ternyata IHSG-nya besok-besok kumat lagi nih, susah banget naiknya gitu kan, karena ya itu tadi banyak saham IPO pada jeblok, saham gocap segala macam. Kalau misalnya itu yang terjadi dan ternyata itu bikin PTBA tetap sulit naik gitu ya, malah jadinya turun, ya Pak Steven kan sebelumnya udah untung, jadi cuman berkurang saja keuntungannya seperti itu. Lalu, apakah kita ambil dividennya atau tidak? Nah, ini kan pertanyaan pentingnya gitu ya. Balik lagi sebenarnya Pak, sebenarnya balik lagi ya. Kalau sejak awal modal kita di harga bawah 3.000, ya balik lagi. Kalau kita modalnya 4.000 sih kita nggak bisa ngomong, karena itu sejak awal berarti sudah salah. Berarti Anda telat masuknya. Tapi kalau Anda baru masuknya sebulan yang lalu, beberapa minggu yang lalu ketika masih di harga 3.000, ya. Anda jual di harga 4.000, cuan toh, 1.000 perak. Anda tetap hold sampai tanggal X, dapat dividennya. Habis itu sahamnya turun, balik lagi ke 3.000. Anda jual di 3.000, ya cuan juga toh. Tapi dalam bentuk dividen. Sebenarnya sama aja. Tapi Anda tidak bisa memperoleh dua-duanya gitu. Ngerti nggak? Jadi Pak Teguh bisa nggak nih, saya jual di 4.000 tapi dapat dividennya? Nggak bisa Pak. Nggak bisa. Anda begitu sehari setelah tanggal KUM itu, sahamnya akan langsung ARB, percaya sama saya. Jadi Anda harus jual dari bawah. Nah sehingga, kalau Anda mau mengambil dividennya atau tidak, menurut saya lebih ke psikologis. Menurut saya sih begini, kalau kita nggak ambil dividen, jadi kita jual pada tanggal KUM di harga 4.000-an lah, ya. Kita jual. Habis itu kan tenang, Pak. Ya peduli amat kalau besok mau turun lah. Iya kan? Kalau Anda ambil dividen, besoknya ARB, wah deg-degan itu. Deg-degan. Anda rebutan jualan keluar, yang lain juga sama mikirnya gitu. Gua duluan, siapa yang mau nampung? Nggak ada. Jadi Anda sama-sama cuan, balik lagi ya. Anda kan cuannya dalam bentuk dividen kalau Anda jualnya pas harganya ARB itu gitu ya. Tapi lebih deg-degan gitu loh. Lebih apa sih, panik dan jadinya ini. Jadi kalau mau amannya ya memang kita jual paling lambat tanggal KUM. Biasanya itu sekitar 1 sampai 2 minggu setelah RUPS-nya kemarin. Pada harga, ya kita nggak tahu pada harga berapa ya, tapi nggak mungkin di harga 3.000 atau 3.200. Nanti itu turunnya setelah tanggal KUM. Mungkin di harga 4.000, 4.200. Nah jadi kita jual, kalau kita memang sejak awal modalnya di harga 3.000, kan profitnya 1.000 sampai 1.200 rupiah per lembar saham. 30%, lumayan loh itu. Habis itu bagaimana? Ya sudah, selesai. Kita nggak lihat saham-saham batubara lagi untuk saat ini. Ya kita lihat lagi beberapa bulan ke depan perkembangannya bagaimana. Jadi
Untuk saat ini memang PTBA menarik itu lebih karena dividennya saja. Kalau sudah selesai ya sudah. Eh, Mungkin saya sendiri akan keluar dan kita fokus ke sektor-sektor yang lain ya, properti, otomotif dan lain-lain. Batubara nanti dulu. Cukup, Pak Steven? Iya, cukup Pak Teguh, makasih. Mungkin kedepannya saya juga pantau MBAP juga lumayan itu kan setahun bagi 2 kali dividen. Nah, Dan itu betul. harganya turun sekali sekarang. Jadi kalau masih pengen masuk lagi ke batu bara, lihat musim dividen berikutnya. Ada perusahaan yang bayar dividen setahun sekali, contohnya PTBA ini, makanya dividennya gede banget. Tapi ada juga yang bayar interim, setahun 2 kali. Jadi pas akhir tahun nanti sekitar bulan November lah, Oktober, November itu biasanya mereka bayar dividen. Nah baru kita lihat lagi saat itu. Tapi untuk saat ini kalau sudah selesai dividennya ya udah gitu. Cukup ya Pak Steven? Cukup, makasih banyak Pak. Lanjut ya.